Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan kepada anak-anakku, selamat datang di pembelajaran jarak jauh prakarya aspek budidaya kelas 7. Kali ini akan kita bahas tentang materi bab 3 pertemuan 3, yaitu komoditas tanaman obat. Satu, persyaratan tumbuh tanaman obat, dan yang kedua adalah sarana produksi atau saprodi budidaya tanaman obat. Silakan disimak agar kalian tetap paham untuk materi ini secara menyeluruh. Komoditas, kompetensi dasar 4.3 memahami komoditas tanaman obat yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. 4.4 menentukan komoditas tanaman obat yang akan dibudidayakan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Itu tadi kompetensi dasar. Sedangkan tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran diharapkan peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi persyaratan tumbuh tanaman obat. Yang kedua, menjelaskan pengertian sarana produksi budidaya tanaman obat. Ketiga, mengidentifikasi sarana produksi budidaya tanaman obat. Dan yang keempat adalah menyebutkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam budidaya tanaman obat. Selanjutnya, untuk materi persyaratan tumbuh tanaman obat. Taman obat yang tumbuh subur adalah cerminan kualitas tanahnya, mencapai vitalitas dan terpenuhinya syarat tanah untuk menanam tanaman obat. Membutuhkan pemahaman kimia, komposisi tanah, dan menciptakan lingkungan sempurna untuk pertumbuhan tanaman yang subur. 1. Mengetahui jenis tanah. A. Tanah humus. Humus dengan karakter warna yang gelap, bersifat gembur, serta mempunyai kemampuan daya serap yang tinggi sehingga cocok difungsikan pada lahan untuk berkebun. Tanah humus terbentuk dari hasil pelapukan daun dan batang pohon. Banyak ditemukan di kawasan tropis, serta mempunyai manfaat lain seperti membantu meningkatkan kandungan air di dalam tanah, menjadi sumber nutrisi bagi tanaman, hingga difungsikan sebagai pupuk alami. B. Jenis tanah aluvial, berwarna coklat, berbentuk menyerupai tanah liat, mudah menyerap air, serta memiliki banyak kandungan mineral. Manfaat dari tanah aluvial tak sekedar untuk media tanam saja, melainkan untuk melancarkan irigasi hingga menyimpan cadangan air. Dapat ditemukan di dataran rendah dan terbentuk dari pengendapan lumpur sungai. Jenis tanah yang satu ini juga cocok digunakan sebagai media tanam petani karena sifatnya yang subur. Masih persyaratan tumbuh tanaman obat. C. Jenis tanah vulkanik, terbentuk dari letusan gunung berapi. Jenis tanah vulkanik memiliki kandungan zat hara yang sangat kaya. Tanah vulkanik memiliki karakter hitam pekat pada lapisan atasnya, sedangkan lapisan bawahnya berwarna coklat atau kemerahan. Tanah vulkanik bisa kamu gunakan untuk menutrisi tanaman dan meningkatkan hasil panen. Namun, struktur tanah vulkanik memiliki kekurangan, yakni rentan terhadap erosi. B. Jenis tanah pozolit, ditemukan di kawasan pegunungan dengan curah hujan tinggi dan bersuhu rendah. Jenis tanah pozolit mempunyai karakter warna kemerahan, kekuningan, mengandung sedikit unsur hara dan hanya dapat menyimpan air dalam jumlah yang minim, sehingga sangat mudah kering. Tanah pozolit tidak cocok dimanfaatkan sebagai media tanam musiman,
karena kandungan organiknya rendah. Masih jenis-jenis tanah persyaratan tumbuh tanaman obat. C. Jenis tanah laterit. Jenis tanah laterit memiliki unsur hara yang sangat minim karena mudah larut saat terbawa air hujan pada intensitas tinggi. Memiliki pH netral dengan kadar asam yang sedang, tapi bisa dimanfaatkan sebagai penyerapan air. Digunakan sebagai material untuk membangun rumah dan bahan untuk membuat kerajinan. Tapi tetap bisa digunakan sebagai media tanam pada jenis tanaman tertentu, misalnya kelapa sawit, palawija, singkong, atau tanaman kopi. Ini E, jenis tanah laterit. Selanjutnya F, jenis tanah kapur. Berasal dari batuan kapur. Terdiri dari dua kelompok, yakni tanah Mediteran dan tanah Rensina. Tanah kapur bersifat tidak subur, tapi masih bisa memanfaatkannya sebagai media tanam untuk pohon jati. 2. Uji pH tanah. pH tanah adalah salah satu faktor terpenting dalam menentukan kesuburan. Jika tanah terlalu basah dengan pH di atas 7,5 atau asam dengan pH di bawah 5,5, itu bisa membuat perbedaan besar di mana nutrisi tersedia bagi tanaman. Meskipun sebagian besar tanaman akan mentolerir berbagai tingkat pH, mereka lebih suka tanah yang sedikit asam dengan pH 6-7. Karena nutrisi penting seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium larut dengan mudah di lingkungan itu. Di tanah yang terlalu asam atau basah, tanaman mungkin mendapatkan terlalu banyak nutrisi dan tidak cukup dari yang lain. Cara mengetahui pH tanah dapat dilakukan secara tradisional, cara sederhana, maupun menggunakan pH meter tanah. Ya. Secara tradisional, pH tanah dapat diketahui dengan memperhatikan jenis tanaman yang tumbuh secara alami pada tanah tersebut dan menggunakan indikator dari bahan alami, misalnya berupa kunyit atau kunir. 3. Mulsa dengan perawatan. Mulsa adalah material penutup tanaman budidaya yang dimaksudkan untuk menjaga kelembapan tanah serta menekan pertumbuhan gulma dan penyakit sehingga membuat tanaman tumbuh dengan baik. Mulsa dapat bersifat permanen seperti serpian kayu atau sementara seperti mulsa plastik. Mulsa juga membantu A. mempertahankan kelembapan, B. menekan pertumbuhan gulma, C. tanah tetap sejuk selama musim panas, D. meningkatkan aerasi tanah. Ya. Ini untuk yang mulsa plastik, ya, bersifat sementara, sedangkan organik bisa diambilkan dari serpian kayu atau jerami bersifat permanen. Aerasi tanah adalah kelancaran pergerakan atau pertukaran udara di dalam tanah. Tanah yang baik terdapat ruang pori yang terisi oleh udara yang disebut sebagai pori makro. Itulah aerasi tanah. Masih persyaratan tumbuh tanaman obat. 4. Bantuan mikroorganisme. Organisme dalam ekosistem tanah termasuk cacing tanah, serangga, jamur, dan banyak bakteri menguntungkan bertindak sebagai bahan daur ulang alam, mengubah daun mati dan sisa tanaman menjadi nutrisi yang tersedia. F. Perataan tanah. Manfaat menggemburkan tanah dengan membalikkan dan memecah tanah setiap tahun menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi tanaman karena
membantu mencampurkan bahan organik dan memperbaiki drainase. Kelemahannya yaitu mendorong pertumbuhan gulma, mengganggu aktivitas penggalian cacing tanah yang menguntungkan dan dapat mengganggu aktivitas mikroorganisme tanah yang penting. Perhatikan ini gambar untuk perataan tanah. Selanjutnya adalah sarana produksi budidaya tanaman obat. 1. Bahan. Benih bibit tanaman obat sebagai cikal bakal tanaman ya. Penting diperhatikan pada saat akan melakukan budidaya. Bibit yang unggul akan menghasilkan tanaman yang unggul dan berkualitas. Benih tanaman obat berupa biji, pembibitan secara generatif dan berupa stek, sambung, okulasi, rimpang, dan tunas. Bibit yang ditanam harus sehat dan seragam pertumbuhannya. 2 adalah pupuk. Pertumbuhan tanaman akan baik bila kandungan unsur hara tanah cukup tersedia. Kebutuhan unsur hara bisa didapat dari pupuk, organik, dan anorganik. Pupuk untuk tanaman obat dianjurkan dari bahan alami, yaitu pupuk kandang atau kompos. Pupuk kimia cepat diserap tanaman tetapi dikhawatirkan menimbulkan efek farmakologis terhadap tanaman obat dan meninggalkan residu kimia yang mempengaruhi tanaman obat. Ini ya pupuk kandang, urea, pupuk buatan, pupuk daun, ya bisa berupa cair maupun dalam bentuk butiran. Masih sarana produksi budidaya tanaman obat, media tanam. Media tanaman obat biasanya berupa tanah. Pilih tanah yang gembur dan subur. Tanah yang baik dan subur dapat terlihat dari tekstur tanah yang gembur dan komposisinya seimbang antara tanah liat, pasir, dan remah. Jika tanah kurang subur, maka bisa dicampurkan pasir, kompos, pupuk kandang, atau sekam. Jenis-jenis media tanam. 4. Pestisida. Pestisida diperlukan untuk mengatasi gangguan hama dan penyakit pada tanaman obat. Jenis pestisida yang dianjurkan berupa pestisida alami atau nabati yang berasal dari tumbuhan, agar pestisida yang diharapkan diberikan tidak mempengaruhi kualitas dan menimbulkan residu kimia pada tanaman obat. Jenis pestisida kimia seperti agrimisin, bawastin, dan titan M45 atau dengan pengendalian hama terpadu PHT menggunakan pestisida, insektisida, dan herbisida alami yang ramah lingkungan. Contohnya dari daun srikaya, umbi gadung, kemudian daun nimba, daun gama, resip. Ini merupakan contoh daun sirih, contoh dari pestisida nabati. Kemudian untuk peralatan. 1. Menanam di kebun, pekarangan, cangkul untuk membuat bedengan. B. Garpu untuk mengemburkan tanah. C. Koret untuk membersihkan guma. Gembor untuk menyiram tanaman. Sedangkan 2. Menanam di lahan terbatas, tidak ada lahan. A. Polybag, pot, wadah dari limbah anorganik. Ya, contoh-contoh polybag, pot yang dari sisa sampah anorganik. B. Skop untuk memasukkan media tanam ke dalam wadah. Kemudian cangkul, ya. Kemudian ini skop kecil alias cetok jika memasukkan ke dalam media tanam ke dalam polybag. Kemudian ini sprayernya, sprayer dari pestisida alami. Saya kira cukup sekian materi bab 3 pertemuan yang ketiga.
Terima kasih atas perhatiannya, semoga dipahamkan dan bermanfaat bagi kita semua. Telah kita bahas materi tentang persyaratan tumbuh tanaman obat dan sarana produksi budidaya tanaman obat. Selesai sudah untuk bab 3. Sampai bertemu di pertemuan yang untuk yang bab 4, yaitu tentang tahapan budidaya tanaman obat di minggu mendatang. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.